Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Fudola dengan NIM 97201093. Saya akan memaparkan jurnal yang saya review tentang konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Judul jurnal yang saya review adalah Exploring the Rise of Expenditure Reviews as a Tool for More Effective Biodiversity Conservation and the Protection of Ecosystem Services, dari jurnal Ecosystem Services volume 47 tahun 2021. Karangan Morrison Rahel, Bullock Craig, dan Lynn Deirdre. Jadi jurnal ini akan membahas tentang ulasan pengeluaran atau biaya untuk alat konservasi keanekaragaman hayati yang lebih efektif serta perlindungan layanan ekosistemnya. Sebagai pendahuluan, menggalang dana untuk konservasi itu selalu menjadi tantangan. Sejak akhir tahun 2000-an, organisasi dan peneliti internasional itu telah mengidentifikasi keuangan yang tidak memadai sebagai alasan utama kegagalan berkelanjutan untuk memenuhi komitmen global untuk menghentikan penurunan keanekaragaman hayati. Kemudian ada seruan untuk meningkatkan sumber daya didukung oleh semakin banyaknya peneliti yang menunjukkan nilai keanekaragaman hayati untuk jasa ekosistem dan mulai dibantu oleh munculnya sumber keuangan baru berbasis pasar seperti obligasi hijau. Nah, rendahnya pemahaman kita mengenai lanskap global nasional untuk pembiayaan keanekaragaman hayati ini menjadi tantangan sebagai peneliti untuk meneliti sebenarnya seberapa banyak uang yang dibelanjakan, siapa yang membelanjakannya, dan juga untuk tujuan apa uang tersebut dibelanjakan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperkuat pemahaman kita mengenai pengeluaran keanekaragaman hayati. Convention for Biological Diversity atau disingkat CBD itu telah menyerukan National Biodiversity Expenditure Reviews yang biasa disebut NBER untuk menjelaskan berapa banyak pengeluaran yang terjadi untuk konservasi keanekaragaman hayati termasuk relevansinya dengan jasa ekosistem. Nah, hasil dari penelitian ini itu akan memperkenalkan dan mengevaluasi latihan semacam itu untuk Irlandia, yaitu menilai yang pertama kendala praktisnya, yang kedua tantangan konseptual dan metodologisnya, kemudian tujuan dan pengaruh penelusuran pengeluaran untuk strategi keanekaragaman hayati nasional. Meskipun contoh ini paling relevan dengan negara maju lainnya, banyak pertimbangan yang sama juga dimiliki oleh negara berkembang. Tujuan lainnya itu dalam penelitian ini, peneliti itu berfokus terutama pada tantangan metodologis dan praktis kritis dalam melakukan NBER. Berdasarkan studi kasus Irlandia, membahas bagaimana berbagai interpretasi pendekatan dapat mempengaruhi konsistensi perkiraan distribusi pengeluaran keanekaragaman hayati. Untuk metode penelitiannya, yang pertama adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan dan sumber data. Yang kedua, mendefinisikan parameter utama. Di sini ada 4 parameter utama, antara lain definisi pengeluaran keanekaragaman hayati, klasifikasi pengeluaran, atribusi pengeluaran primer dan sekunder, serta menandai pengeluaran untuk target keanekaragaman hayati. Untuk metode selanjutnya itu mengumpulkan data, lalu data itu dianalisis, kemudian diidentifikasi tren pengeluarannya. Untuk parameter utamanya sendiri, tadi yang pertama definisi pengeluaran keanekaragaman hayati. Tinjauan tentang berbagai definisi yang digunakan secara internasional itu mengungkapkan 4 pendekatan utama. Yang pertama itu pada sejumlah negara seperti Swiss, Seychelles, Kuba, dan Rwanda itu telah secara sederhana mendefinisikan pengeluaran keanekaragaman hayati sebagai pengeluaran apapun yang mendukung tujuan CBD. Kedua, negara seperti Georgia, Kazakhstan, dan Sri Lanka telah mengadopsi definisi dari Biofin tentang pengeluaran keanekaragaman hayati sebagai setiap pengeluaran yang bertujuan untuk memberikan dampak positif atau untuk mengurangi ataupun menghilangkan tekanan terhadap keanekaragaman hayati.
Sedangkan yang ketiga, negara-negara lain telah menghasilkan definisi pengeluaran keanekaragaman hayati yang sudah ada terlebih dahulu, yang terdiri dari daftar tindakan spesifik yang harus dimasukkan atau dikecualikan. Misalnya Inggris, Kanada, dan Namibia. Terakhir, beberapa negara telah menggunakan definisi CBD atau biofin, tetapi kemudian menggabungkannya dengan daftar tindakan khusus yang sudah ada terlebih dahulu. Misalnya Norwegia, Vietnam, Botswana, Uganda, dan India. Untuk klasifikasi pengeluarannya sendiri itu diambil dari definisi biofin tentang pengeluaran keanekaragaman hayati yang memungkinkan dimasukkannya beberapa tindakan yang mencerminkan keanekaragaman kegiatan yang melengkapi konservasi keanekaragaman hayati. Itu ada 6, antara lain mainstreaming atau pengaruh utamaan, itu berupa kesadaran dan pengetahuan keanekaragaman hayati, ekonomi hijau, dan pengelolaan polusi. Kemudian ada penggunaan berkelanjutan dan keamanan hayati, serta kawasan lindung dan tindakan konservasi lainnya, lalu restorasi, akses dan pembagian keuntungan. Kemudian ada pengaktifan. Pengaktifan ini berupa keanekaragaman hayati dan perencanaan serta keuangan pembangunan. Kemudian tadi yang ketiga ada atribusi pengeluaran primer dan sekunder. Nah, tadi pengambilan data itu diambil dari lembaga keuangan sasaran utama yang disiapkan untuk investigasi. Nah, data itu dikumpulkan dari anggaran departemen dan lembaga pemerintah, laporan tahunan, database seperti pengatur amal, dan dari konsultasi dengan manajer program atau keuangan, LSM, dan kantor pusat statistik yang bertanggung jawab untuk menyerahkan perhitungan lingkungan ke Eurostat. Data kemudian dimasukkan ke dalam database Microsoft Excel yang template fungsionalnya disediakan oleh Biofin. Kemudian selanjutnya hasil penelitian. NBER mengungkapkan bahwa pengeluaran secara langsung ataupun tidak langsung untuk konservasi keanekaragaman hayati di Irlandia kira-kira sebesar 1,49 miliar euro selama periode 6 tahun, yaitu dari 2010 dan 2015. Dengan pembelanjaan tahunan rata-rata sebesar 250 juta euro. Bisa dilihat pada tabel. Pengeluaran ini mewakili rata-rata dari 0,13% PDB, meskipun pengeluaran keseluruhannya itu turun sebesar 31% selama periode 6 tahun. Kemudian ada tambahan 1,5 miliar euro dihabiskan oleh pemerintah Irlandia untuk perlindungan dan layanan lingkungan umum, tetapi tidak termasuk dari totalnya. Pada tingkat praktis, pengeluaran keanekaragaman hayati ditemukan berasal dari berbagai sektor dan beragam. Catatan keuangan yang disajikan atau tidak konsisten itu seringkali memerlukan keterlibatan yang diperpanjang dengan departemen atau badan pemerintah. Proses ini membantu menguraikan kombinasi pengeluaran yang kompleks dan memberikan wawasan tentang alasan pengeluaran, tetapi juga mengungkapkan perlunya penilaian subjektif pada saat menentukan dan mengatribusikan pengeluaran keanekaragaman hayati. Tinjauan tersebut mengungkapkan bahwa pembiayaan keanekaragaman hayati di Irlandia saat ini hampir seluruhnya bersumber dari sumber publik dengan 96,6% dari semua pengeluaran, yaitu dari tahun 2010 sampai 2015. Selain itu, dari total pengeluaran 1,49 miliar euro, sebagian besar yaitu sebesar 1,1 miliar euro atau 75%-nya itu bersumber dari Departemen Pertanian, Pangan, dan Kelautan. Bisa dilihat di tabel ini. Penggunaan koefisien untuk menangkap relevansi pengeluaran tidak langsung itu umumnya bekerja dengan baik. Namun, pendekatan tersebut menuntut agar keputusan yang subjektif itu dibuat terutama ketika aliran pengeluarannya besar dengan relevansi terbatas terhadap keanekaragaman hayati yang dapat mendominasi hasil keseluruhan.
Misalnya hanya 5% dari biaya pengelolaan air limbah yang dimasukkan, ini akan menambah sekitar 12 juta euro per tahun, jumlah yang setara dengan total anggaran dari NPWS. Demikian pula, apakah 5% dari skema pembayaran dasar kebijakan pertanian bersama atau CAP untuk petani telah dimasukkan atas dasar bahwa penerima tunduk pada penghijauan itu memberikan syarat dengan akan ditambahkan sekitar 850 juta euro per tahun, hampir 3 kali lipat dari total pengeluaran yang dilaporkan dalam NBER. Akibatnya, keputusan dibuat untuk mengecualikan elemen-elemen ini atas dasar bahwa mereka berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan tetapi tidak setara dengan pengeluaran keanekaragaman hayatinya. Kemudian untuk kesimpulannya, NBER disajikan sebagai sarana untuk menanamkan bagan ekonomi baru di Pusat Kebijakan Nasional dan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati. Penerapannya di seluruh dunia itu mulai memberikan data yang komprehensif tentang pengeluaran domestik untuk keanekaragaman hayati. Namun, batasan yang kabur seputar apa yang dianggap sebagai pengeluaran untuk keanekaragaman hayati dan tindakan untuk konservasi membuat proses membandingkan arus keuangan pada skala internasional secara inheren ini sulit. Di sisi lain, pemaparan tantangan ini melalui proses yang dijalankan oleh NBER juga menjadi kekuatan. Pendekatannya berorientasi pada misi di mana keadaan keuangan keanekaragaman hayati publik dan konflik tujuannya itu terungkap, dan memungkinkan seruan untuk mobilisasi sumber daya dan peningkatan akuntabilitas. Proses ini juga memberikan peluang untuk terlibat dengan berbagai departemen tentang tujuan di balik tindakan terkait keanekaragaman hayati dan melakukan penilaian kebutuhan keuangan untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran. Cukup sekian pemaparan dari saya untuk review jurnal mengenai materi konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.